reaksi ahli kubur saat ada yang menziarahi dan mendoakannya. Pada masa awal Islam, Rasulullah SAW pernah melarang praktik ziarah kubur seperti sekarang ini. Akan tetapi, kemudian Rasulullah SAW memperbolehkannya karena ada banyak manfaat dari ziarah kubur tersebut. Salah satunya adalah dapat melembutkan hati dan mengingatkan seseorang pada kematian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang ketahuilah, hendaklah kalian berziarah kubur, karena ia dapat melembutkan hati, membuat air mata berlinang, dan mengingatkan kalian akan akhirat. Namun jangan kalian mengatakan perkataan yang tidak layak ketika berziarah. Hadis riwayat Al-Hakim. Hal ini pun kembali dijelaskan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Beliau mengatakan, tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan berziarah kubur, lalu mengingat kematian, akan menghalangi seseorang dari maksiat, melembutkan hatinya yang kelam, mengusir kesenangan terhadap dunia, membuat musibah yang kita alami terasa ringan. Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk mencegah hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Tidak ada amalan yang sedahsyat ini pengaruhnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, salah seorang ulama salaf yang bernama Utsman bin Sawan bercerita tentang ibunya. Ia adalah seorang wanita yang ahli ibadah. Saat ibunya hendak meninggal dunia, ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata, "Wahai tabunganku, wahai simpananku, wahai Tuhan yang selalu menjadi sandaran dalam hidupku dan setelah kematianku, jangan engkau abaikan diriku saat mati, jangan biarkan aku kesepian dalam kuburku." Kemudian ia meninggal dunia. Aku selalu berziarah ke makamnya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya dan memohonkan ampunan baginya dan semua ahli kubur di sana. Pada suatu malam, aku bermimpi berjumpa dengan ibuku. Aku berkata, "Wahai ibuku, bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya kematian itu adalah kesusahan yang dahsyat. Aku alhamdulillah ada di alam barzah yang terpuji. Ranjangnya harum dan bantalnya terdiri dari tenunan kain sutra." Aku berkata, "Apakah ibu ada keperluan kepadaku?" Ia menjawab, "Iya. Janganlah engkau tinggalkan ziarah yang engkau lakukan pada kami. Sesungguhnya aku sangat senang dengan kedatanganmu pada hari Jumat saat berangkat dari keluargamu. Orang-orang bakal berkata kepadaku, 'Ini anakmu telah datang.' Lalu aku merasa senang dan orang-orang mati yang ada di sekitarku juga merasa senang." Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, salah seorang ulama salaf yang bernama Bashishar bin Ghalib, ia berkata, "Aku bermimpi bertemu dengan Rabi'ah al-Adawiyah dalam tidurku. Aku memang selalu mendoakannya. Dalam mimpi itu ia berkata kepadaku, 'Wahai Bashishar, hadiah-hadiahmu selalu sampai pada kami di atas piring dari cahaya, ditutupi dengan sapu tangan sutra.' Aku berkata, 'Bagaimana hal itu dapat terjadi?' Ia menjawab, 'Begitulah doa orang-orang yang masih hidup apabila mereka mendoakan orang-orang yang sudah mati dan doa itu dikabulkan. Jadi doa itu diletakkan di atas piring dari cahaya dan ditutupi dengan sapu tangan sutra. Lalu hadiah itu diberikan kepada orang mati yang didoakan itu. Lalu dikatakan kepadanya, 'Terimalah ini hadiah si fulan kepadamu.'" Benarkah ahli kubur mengetahui siapa yang menziarahi dan mendoakan? Pertanyaan tentang tahu atau tidaknya ahli kubur terhadap orang-orang yang menziarahi dan mendoakannya sudah dijelaskan dalam sebuah riwayat dari Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari Muhammad bin Wasi. Ia menyebutkan, "Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang yang menziarahinya pada hari Jumat serta satu hari sebelum dan setelahnya." Hal ini juga ditegaskan oleh As-Sayuti sebagaimana riwayat Al-Ukaili dari Abu Hurairah. Seorang sahabat bernama Abu Razin pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, jika aku mau berjalan melewati kuburan orang-orang yang telah meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah olehmu,
Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal mu'minin, antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallahu bikum lahikun. Yang mana artinya, salam keselamatan teruntuk kalian wahai ahli kubur dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Kemudian Abu Razin bertanya kembali, memangnya mereka mendengar wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka mendengar namun tidak bisa menjawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata lagi, wahai Abu Razin, tidakkah engkau ridho ucapanmu dijawab oleh para malaikat sebanyak mereka? As-Sayuti menjelaskan bahwa yang dimaksud mereka tidak mampu menjawab adalah menjawab dengan jawaban yang terdengar oleh orang hidup. Artinya, mereka tetap menjawab, namun hanya saja tidak terdengar oleh orang yang masih hidup. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai reaksi ahli kubur saat ada seseorang yang menziarahi dan mendoakannya. Semoga video ini dapat menggugah hati kita untuk lebih sering berziarah atau mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena hal itu juga dapat melembutkan hati dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.